Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat, semangat, kuat, Alhamdulillah. Gimana tadi ngajarnya lancar? lancar. Ya, ini kita mau ada bincang-bincang nih sedikit tentang persiapan observasi nanti kita di bulan Agustus ya Bu ya. Nah, untuk di kegiatan praobservasi ini ada beberapa hal yang ingin saya ketahui gitu dari Ibu ya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dulu untuk pembelajaran di observasi kita nanti. Baik, adapun pembelajaran saya ini berpusat pada yaitu pada pelajaran IPAS ya, di mana topik saya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke, Perkembangbiakan tumbuhan. Di sini saya mengharapkan bahwa anak-anak itu mampu mengidentifikasi bagian bunga, kemudian dengan fungsinya, kemudian deskripsikan nanti bagaimana cara penyebarannya, sehingga anak paham di kemudian hari bahwa mereka itu di alam bisa mengidentifikasi tumbuhan dengan jenis-jenisnya serta bagaimana penyebarannya. Oke. Jadi itu yang saya harapkan ketika nanti pembelajaran berlangsung. Kira-kira di sini kemampuan Ibu yang mana sih dalam kelas yang ingin Ibu kembangkan gitu nanti di kegiatan observasi? Baik, dalam hal ini kemampuan yang paling ingin saya kembangkan adalah yang pertama kemampuan dalam menguasai kelas. Ya. Karena bagaimanapun perjalanan pembelajaran dalam kelas, kalau kelas tidak kondusif maka pembelajaran tidak akan berlangsung. Oke. Kemudian saya juga akan mengembangkan bagaimana caranya memotivasi siswa agar siswa itu aktif dalam pembelajarannya. Oke. Jadi untuk pengembangan saya ulangi lagi ya Bu ya. Untuk pengembangan yang ingin Ibu capai, yang pertama itu kemampuan dalam menguasai kelas, betul Ibu? Iya. Kemudian yang kedua yang ingin Ibu kembangkan itu adalah cara memotivasi siswa agar aktif dalam pembelajaran. Oke. Dari dua ini Bu, dari dua area pengembangan yang ingin Ibu capai di sini, kira-kira strategi apa yang udah Ibu persiapkan di dalam perangkat ajar Ibu? Yang pertama, saya sudah tentu membuat berbagai jenis media, terutama media pembelajaran dalam bentuk video dan slide. Kemudian saya juga akan membawa contoh-contoh bunga karena berhubungan dengan penyerbukan, maka saya akan membawa beberapa contoh bunga, yaitu bunga sempurna dengan tidak sempurna, sehingga siswa tahu dengan jelas melihat yang nyata bagaimana bunga yang sempurna itu, apa bagian-bagiannya, dan bagaimana bunga yang tidak sempurna dengan bagian-bagiannya. Kemudian saya juga sudah menyiapkan LKPD untuk pengembangan kemampuan siswa agar kita juga mengetahui bagaimana siswa apakah sudah mengerti atau belum dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian dalam pembelajaran ini kami akan membuat pembelajaran ini dalam bentuk kelompok, di mana pada akhir pembelajarannya kita akan membuat komik dalam bercerita tentang bagaimana penyerbukan itu terjadi, yang itu nanti komik itu akan dibacakan di depan kelas dan kita akan minta tanggapan dari teman-temannya. Oke, boleh saya ulangi ya Bu ya. Strategi yang ingin yang Ibu persiapkan, yang pertama Ibu membuat berbagai jenis media, ada video ataupun slide seperti itu ya. Kemudian ada contoh bunga, ini bunga asli sepertinya ya Bu ya. Oke. Kemudian ada LKPD. Kemudian ada catatan khusus nih, yang sempat saya dengar tadi, catatan khusus saya itu nanti di akhir pembelajaran Ibu itu akan ada diferensiasi produknya ya Bu ya. Itu anak akan membuat produk berupa komik yang nanti akan mereka presentasikan. Oke. Nah, sudah terinci nih ya Bu ya, sudah terinci tujuannya, area pengembangannya apa yang ingin dicapai, kemudian strategi yang dipersiapkan juga sudah jelas, kemudian produk apa yang ingin Ibu hasilkan. Kira-kira apa nih Bu yang ingin Ibu dapatkan nanti dari pembelajaran ini untuk anak? Saya berharapnya siswa saya itu aktif, sehingga ketika ditanya dengan berbagai masalah tentang topik ini mereka bisa menjawab tanpa harus membuka buku dulu. Jadi mereka aktif dan ingat. Jadi ada kesan dalam pembelajaran sehingga itu menjadi pembelajaran yang diingatnya sampai kemudian hari. Jadi ketika ada pertanyaan berupa soalnya pun tertulis atau tidak tertulis, mereka mampu menjawab secara lisan. Jadi tidak harus membuka buku baru menjawab seperti itu. Oke. Nah, dari kemampuan yang ingin Ibu kembangkan tadi ya, saya kembali ke atas lagi, dari kemampuan yang Ibu kembangkan tadi, kira-kira nih Bu, apa sih Bu yang nantinya menunjukkan bahwa kemampuan ini itu sudah Ibu kembangkan nanti di kegiatan observasi kita? Untuk melihatnya saya rasa bisa dilihat dengan keaktifan siswa. Ketika saya sudah mengembangkan, saya berharapnya siswa aktif. Jadi dengan itu bertanda berarti saya sudah mulai mengembangkan kemampuan yang saya harapkan dikembangkan dalam kegiatan itu. Oke. Sudah jelas sekali ya Bu ya, sudah lengkap sekali, dan semoga nanti ketika kegiatan observasi kita laksanakan dan kita rencanakan di bulan Agustus bisa terlaksana, dan apa yang kita harapkan kita kembangkan tadi bisa kita capai, dan saya berharap di kegiatan observasi nanti itu bisa terlaksana sesuai apa yang sudah kita rencanakan ya Bu ya. Kemudian nanti setelah observasi kita akan bertemu kembali nanti di kegiatan pasca observasi. Di sana kita akan diskusi lagi bagaimana pelaksanaan dari praktek observasi yang sudah Ibu lakukan. Mungkin untuk hari ini cukup sekian diskusi kita, dan semoga ini bisa diskusi kita hari ini bisa menjadi pemantik untuk kita ke depannya bisa sama-sama berkembang dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Evi.
Sampai ketemu lagi besok, lusa dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, masih semangat, masih jam kedua? Masih. Oke, sebelum kita belajar, kita lihat dulu. Tadi masih si Doni yang nggak datang kan? Ya, Doni aja kan? Kemana Doni tadi? Sakit? Sakit. Oke, dah. Oke, hari ini kita belajar materinya apa tadi? IPAS. Nah, tadi udah jajan kan? Udah jajan. Harusnya kalau sudah jajan harus masih makin semangat. Jangan udah jajan tambah loyo. Ada yang main bola tadi? Siapa main bola? 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya main bola nggak hari ini? 6, 7, 8. Sudah dikasih tahu kan kalau jam istirahat harusnya ngapain kalau istirahat? Makan. Terus jajan. Ngapain lagi jam istirahat? Yang mau ke kamar mandi, ya makan. Iya, ngisi air dan sebagainya. Jangan main bola. Nanti kalau main bola habis itu nggak semangat. Oke, dah kita mulai hari ini belajar lagi tentang IPAS, melanjutkan materi yang kemarin. Siap belajar? Kita mulai? Bisa kita mulai? Oke, silakan anak-anak ibu sekarang buka bukunya di halaman 16 dan 17 ya. 16 dan 17 ya. Halaman 16 dan 17. Nah, sebelum yang ini kemarin kita belajar tentang apa ya? Ada yang ingat nggak? Yang ada daun-daun kemarin. Belajar tentang apa kita kemarin? Fotosintesis. Fotosintesis itu hasilnya apa ya kemarin? Oksigen. Terus apa lagi? Yang untuk dimakan? Bukan. Hasil karbohidrat. Bahannya apa saja kemarin? CO2, air, matahari, apa lagi? Klorofil. Dah, itu hasilnya adalah oksigen, ada O2 dan karbohidrat. Oke, dah. Nah, hari ini kita ganti topik, kita masuk ke bagian C. Apa ya bagian C di halaman 16? Boleh dibaca sama-sama yuk. Perkembangbiakan tumbuhan. Oke, perkembangbiakan tumbuhan ini identik dengan namanya bunga. Makanya di depan Ibu tulisnya bunga. Ya, ada bunga. Belajar tentang apa sih ini? Kok Ibu suruh-suruh buat bunga untuk apa sih? Sebelum kita bahas tentang bunga ini, kamu boleh baca dulu bukunya di halaman 16, bagian C sampai halaman 17 dan 18. Silakan dibaca dalam hati. Silakan dibaca dalam hati. Saya kasih waktunya 5 menit ya. Baca terus dalam hati aja, Bang. Nggak usah kuat-kuat. Dari atas juga boleh dibaca, mulai dari atas halaman 16, Bang. Ya. Dari sini baca. Ya, ada sebut sari, pasti. Dah, yang sebelah sini. Sampai sini ya, baru sampai sini. Nah, 19. Enggak, sampai sini aja, sampai sini aja. Nanti kamu akan tahu di sini ada bunga sempurna, tidak sempurna. Ini lihat di sini gambarnya. Ya. Udah sampai mana bunga itu? Ada tangkai bunga, dasar bunga, ada mahkota, sebesar yang ini yang tulisan merah. Ini diingat-ingat sini. Ya, boleh dari sini, terserah dari mana aja nanti. Oke, yang ini tuh diingat. Ferdi, tidak boleh kan, sudah punya jatah sendiri ya. Oke, sudah selesai bacanya? Sudah selesai. James sudah siap bacanya, James? Sudah? Ada yang belum selesai bacanya? Yang mana yang belum selesai? Siapa yang belum selesai? Oke, boleh nanti kita lanjutin ya. Itu nanti bahasannya. Oke, dah. Kira-kira kenapa ya kalian itu disuruh hari ini baca tentang bunga, bawa bunga? Tujuannya apa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, ternyata hari ini Ibu mau menjelaskan tentang bunga itu karena tujuannya supaya kamu tahu apa sih bagian-bagian bunga. Terus bagaimana sih bunga itu kok bisa ada buahnya ya? Ada di mana-mana bunganya ya? Nah, reproduksinya itu seperti apa ya? Itu yang akan kita lihat nanti. Oke? Dah, balik lagi ke baca tadi. Tadi udah dengar, Melki baca, ada dengar, si Jeremia baca, ada dengar tadi, si Abdin baca, si Putra baca. Nah, dari keseluruhannya itu ada yang bacanya itu masih lambat, ada yang udah cepat. Nah, bagi yang bacanya terlambat, masih nggak terlalu bagus atau tidak terlalu cepat, berusaha ya, Nak? Berusaha ya, Melki? Berusaha supaya bisa membacanya lebih cepat. Supaya ngikut teman-temannya, ya Putra, biar bisa sama temannya. Nggak ada orang yang nggak bisa, semua orang pasti bisa kalau dia mau belajar dan rajin. Tadi dari baca Ibu udah lihat tuh, ada yang cepat bacanya, ada yang bacanya santai, ada yang bacanya lama-lama, ada yang bacanya main-main. Kenapa bisa lambat dia baca? Kenapa bisa cepat? Karena dia rajin. Kalau yang lambat berarti dia iya, makanya harus rajin. Nggak ada orang yang nggak bisa cepat, nggak ada orang yang nggak bisa, harus bisa semua. Ya, tanamkan pada diri aku bisa. Oke, yuk kita bahas tentang si bunga ini. Nah, dari yang kamu baca tadi kira-kira ada bagian bunga di situ ya? Ada nggak? Ada.
tangan yuk. Apa saja bagian bunga tadi? Angkat tangannya. Kasih tahu Bu, ini Bu. Bu, ini Bu, apa itu? Boleh angkat tangannya? Iya, bagian bunga satu saja. Ayo nah. Bagian-bagian bunga, salah satunya aja apa? Apa namanya? Mahkota, boleh. Apa ya Putra? Angkat tangannya boleh. Oke, Novela, silakan. Apa Novela? Bakal biji. Terus, Fahri, apa ya Fahri? Serbuk sari, Iqbal. Tangkai bunga, Indra. Apa Indra? Dasar bunga, Melki. Tadi siapa? Oh iya, Sherlyn. Apa Sherlyn? Kelopak bunga. Terus, siapa Paka? Kepala putik. Apa Julius? Bunga putik. Boleh, keren Julius kan? Berani. Putra? Putra Afdin. Tangkai sari. Oke, Patan. Apa Patan? Bakal biji. Oke, Novela udah. Apa Putra? Tangkai bunga. Apa itu? Dasar bunga. Oke. Berarti tadi waktu baca sudah mulai memahami apa-apa saja. Iya, ada benang sari. Ingat ada kawannya namanya Sari ya? Iya, ada kawannya namanya Sari. Ini kok cuma 3 orang? Oh, Juliusnya ini boleh dibaca dulu, tapi jangan diisi. Karena kita akan bahas dulu bunga yang ada di depan meja kalian masing-masing. Iya, sendiri-sendiri. Tapi ngerjainnya dalam kelompok. Ya, berarti harus kerjasama dalam kelompoknya. Iya, harus sama dalam satu kelompok. Tidak boleh berbeda. Ini berapa lembar? Yang kalian pegang, jangan diotak-atik dulu ya. Simpan aja di atas meja. Nggak usah buat namanya dulu, nanti kita buat namanya. Kita bahas dulu ya. Oke, bisa ada banyak ke tempat ibu semua? Boleh? Kita fokus dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semangat. Oke, fokus lihat ke depan. Nah, itu ada kertas sama kalian masing-masing punya lembar kerja. Lembar kerjanya jangan dipegang dulu, biar aja di atas mejanya masing-masing. Jangan diganggu-ganggu. Oke, dah kita mulai bahas tentang bunganya. Nah, sekarang aku mau tanya, kalau kamu manusia ini, kita manusia kan? Ya. Kita ada perbedaan laki-laki dengan perempuan nggak? Ada. Kalau hewan ada nggak? Namanya apa? Ada yang laki-laki, kalau hewan namanya? Betina. Jantan, benar, betino itu perempuan. Kalau yang perempuan, kalau hewan namanya? Betina. Nah, saya mau tanya, kalau tumbuhan kira-kira ada nggak kayak gitu ya? Ada nggak ya kalau tumbuhan itu? Jantan betinanya ada nggak ya? Ada. Oh, ada. Dari mana kalian tahu? Tadi karena baca. Oke, tadi dibaca udah ada katanya jantan dan betina. Tahu nggak yang mana bagiannya? Tahu nggak sih ya? Yang mana jantannya, yang mana betinanya? Masing-masing punya bunga di atas mejanya? Punya. Oke, kita akan bahas dulu pertama. Bahas dulu tentang bagian bunganya. Ya, tentang bagian-bagian bunga. Oke, kita tentang bagian-bagian bunga itu dulu. Ya, bunga ini ada banyak bagiannya. Nah, fungsi utama bagian bunga itu untuk apa sih? Untuk reproduksi. Artinya apa? Untuk berkembang biak. Dari seluruh komponennya ini ada bagiannya, ada bunga betina, ada bunga jantan. Kalau jantannya namanya apa tadi? Bukan. Maksudnya itu kalau bagian bunga yang disebut jantan apa namanya? Ada namanya serbuk sari. Kalau bunga putih itu adalah bunga betinanya. Namanya apa ya? Tangkai bunga. Terus yang bawah ini, bisa lihat? Bisa lihat nih? Bisa lihat? Ini dasar bunga. Iya, yang paling bawah. Kemudian ada di atasnya kayak daun. Kayak daun. Apa ini yang kayak daun? Ayo, yang kayak daun apa ya? Kelopak bunga. Iya, kelopak bunga. Terus yang ini, yang merah-merah, apa ya namanya? Mahkota. Terus, ini saya berdirikan, ini udah dimainkan tadi nih, patah di jalanan. Oke, lihat ya. Ini ada titik-titik warna kuning. Kalau dipegang itu kayak ada serbuk-serbuknya. Namanya apa? Serbuk sari. Terus ada bagian atasnya. Bagian paling atas, belum biji. Apa ya namanya ya? Kepala putih. Oke, sampai sini. Ulangi dulu. Dari bawah tadi apa? Tangkai bunga, dasar bunga, terus kelopak bunga, mahkota, serbuk, kepala putih. Nah, setelah itu kita akan belah bagiannya. Ini bisa dibelah. Ya, ini belahnya pelan-pelan. Karena kalau nggak pelan-pelan nanti bisa terbuka. Oke. Bisa ditiup. Oke. Di sini ada nggak kayak benang? Ada kayak benang? Ada kayak benang? Ada.
Nah, lewat sinilah nanti si serbuk sari dari yang merah, dari yang kuning-kuning ini kena ke atas putik dan lewat dari sinilah dia masuk ke dalam. Di dalam ini ada namanya bakal biji. Apa namanya? Bakal biji. Ya, di dalamnya. Ya, kalau di dalam buku kamu ada tuh yang bagian kecil warna kuning yang luarnya ada hitam-hitam. Coba lihat di halaman 17. Ada? Iya, itu dia. Apa saja ya? Boleh diteliti masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok ambil bunganya. Bagian bunga kamu ada semua nggak? Apakah ada tangkainya? Apakah ada dasar bunganya? Ayo dilihat. Boleh dipotong. Adakah tangkainya? Nggak ada yang lain dong. Apa? Nggak apa-apa. Kan yang perlu cuma dalamnya. Dibuka. Dibuka. Ada apa saja dia di situ dalam bungamu? Apakah ada mahkotanya? Ada mahkotanya nggak? Nah, coba dilihat dari yang kamu punya sesuaikan dengan yang itu. Ada mahkotanya nggak? Punya kamu ada nggak, Bang? Sesuaikan. Ini juga boleh pakai yang ini. Sesuaikan dengan yang ini. Ada mahkotanya nggak? Boleh dibelah bunganya. Ini dibelah nih. Ini dibelah. Ada kan ini serbuk sarinya nih. Ini kecilnya serbuk sari nih. Terus ada putiknya nggak? Coba ambil punya kamu. Boleh dibelah. Tanya nggak? Ada serbuk sarinya nggak? Coba dibuka. Ini boleh dibelah. Ada bijinya? Ada bijinya. Apa? Oke, sudah? Jangan lagi ditiup, Nak. Oke, jangan dibelah dulu ya, Nak. Kalau gitu nggak usah dibelah dulu. Ya, lihat, fokus lagi. Itu tadi bagian-bagian bunga. Nah, tadi mau bilang kan ada bunga jantan, ada bunga betina. Yang gimana sih bunga jantan? Yang gimana sih bunga betina? Tadi ada jantannya, ada apa tadi namanya? Yang mana tadi yang bunga jantan? Ada serbuk sari. Yang betinanya tadi apa? Ada kepala putih. Kepala putih. Nah, ternyata bunga ini nggak semua loh punya jantan dan betinanya. Ada nggak kamu baca tadi bunga sempurna, bunga tidak sempurna? Oke, Novela, ada nggak baca tadi bunga sempurna tidak sempurna? Bagian dari bunga pada tumbuhan. Kemudian kita akan membahas apa itu bunga. Tadi sudah Ibu bilang bunga itu adalah alat reproduksi bagi tumbuhan. Oke, lanjut. Apa sih fungsi bunga? Apa ya? Sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian sebagai alat untuk menarik perhatian hewan dan membantu untuk penyerbukan. Nama lainnya apa? Polinator. Polinator apa? Oke, fungsi berikutnya sebagai penghasil nektar. Kemudian sebagai hiasan karena keindahannya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi bagian-bagian bunga yang secara sederhana. Ya, secara sederhana yang lengkapnya di buku kamu tadi. Ada nggak? Sama ya? Sama. Ada putiknya yang paling atas tadi. Kemudian ada benang sari, ada mahkota, ada kelopaknya. Kemudian juga dijelaskan nanti ada di bawahnya dasar bunga dan tangkai bunga. Oke, kita lanjut ya. Nah, kelopak. Apa sih itu fungsi kelopak? Oke, satu orang baca yuk. Afdin, coba baca Afdin. Mahkota bunga. Kelopak adalah cantik apanya? Mahkotanya kan? Coba lihat masing-masing bunganya. Mana mahkota bunga kalian? Sari. Coba lihat punya kamu ada benang sarinya enggak? Ada enggak? Ada yang punya, ada yang tidak. Ada enggak? Ada. Kelompoknya Jeremia ada enggak benang sarinya? Ada. Yang kecil-kecil. Yang itu ada enggak kelompok ini? Tidak ada. Yang ini ada enggak benang sarinya? Udah dibuka. Coba dibuka ada benang sarinya enggak? Ada. Oke, benang sari itu untuk apa ya? Dia adalah alat perkembangbiakan jantannya. Ya. Benang sari itu untuk berkembangbiakan jantan. Ada nggak? Nggak ada. Oke, kita lihat. Iya, nggak ada. Yang ini nggak ada juga. Ya. Oke. Benang sari itu adalah perkembangbiakan jantan. Lanjut. Ada ya itu putihnya. Ya. Ini kami nggak bisa Belum. Mana? Ini, nah punya kamu berarti nggak punya putiknya. Tidak ada. Coba lihat buku di sini. Jadi lagi kita buka dulu. Nah, tidak ada kepala putiknya. ini aduh gimana itu kan Coba tanya. Nih. Ini kan benang sarinya. Nah, berarti ini nanya di kepala putiknya. ada Ada. Jadi dia satu benang sari itu putiknya banyak. ibu Ada. Ini dia. Nih, yang warna hitam. Yang warna hitam ini. Nah, ini hitam ini. Nah, ini dia nggak hitam. Nah, yang hitam ini adalah putih ya. Oke, sebelum masuk ke sini. Buka mulut tertawa diam-diam. Oke, kita akan lanjut bahas tentang bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Tahu kira-kira kamu bisa nggak ya menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Boleh angkat tangannya berpendapat kesimpulan hari ini pelajarannya apa ya? Misalnya, bunga sempurna itu begini-begini, tidak sempurna itu begini-begini. Bagian bunga itu ada gini. Coba, siapa yang mau berpendapat?
Sendiri. Nama sendiri. Ya, silakan siapa mau angkat tangannya memberikan pendapat apa kesimpulan hari ini? Ayo, jangan malu-malu, harus berani, harus semangat. Ayo, Mirpatan, biasanya kamu bisa. Ayo Bang, terus jangan malu-malu. Kalau udah satu orang angkat tangan, biasanya rame yang angkat tangan. Siapa mau memulai? Ayo Erwin, boleh angkat tangannya. Bunga Sempurna memiliki putik dan serbuk sari. Boleh. Siapa lagi mau berpendapat lagi? Ayo, oke. Erwin Kanandar Paka, apa Paka? Tidak memiliki apa? Tidak memiliki. Boleh, tidak sempurna itu bisa jadi dia tidak memiliki benang sari atau tidak memiliki putik. Putiknya nggak pakai sari, putiknya putik aja. Oke, siapa lagi mau berpendapat? Novela lagi. Oke, ada bunganya memiliki kelopak dan apa tadi? Apa pendapatnya Samina? Bunga sempurna apa tidak sempurna? Sempurna memiliki dua tadi. Ada serbuk sari dan apa tadi? Putik. Iya, kalau tidak sempurna hanya memiliki salah satu kan tadi kan? Kalau nggak punya putik, oh sama putik. Kalau nggak punya putik berarti iya benar. Oke, ada lagi nggak yang menyimpulkan bagian-bagian bunga mungkin? Benang sari saja. Coba boleh duduk. Silakan dengar kawannya mempresentasikan. Silakan. Bunga kami, bunga apa? Jelaskan karena apa? Tidak ada benang sarinya. Oke, terus jelaskan bagian-bagiannya. Dikasih lihat ke kawannya yang sama yang sebelahnya, boleh. Nah, apa ya namanya ya? Nah, dasar bunga yang mana ya? Ditunjukkan, Nak. Ditunjukkan biar kawannya lihat. Iya, benar nggak? Sama nggak? Terus, lanjut Tisha. Apalagi Tisha? Tunjukkan yang mana tangkai bunga. Ada nggak serbuk sarinya punya kamu, Bang Jelani? Ada putiknya? Berarti dia bunga apa? Sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Oke, kelompok siapa yang bunganya tidak sempurna? Tidak sempurna? 1, 2, 3. Kenapa tidak sempurna, Erwin? Karena nggak ada apanya. Tidak punya benang sari. Kalau itu? Tidak ada apanya? Kepala? Tidak ada kepala putiknya. Tidak ada kepala putik. Ini punya kepala putik. Oke. Tidak ada serbuk sarinya. Oke. Bunga yang sempurna punya kelompok mana? Punya kelompok Afdin sama Novela. Kenapa dia disebut bunga sempurna, Kak? Karena lengkap. Karena apa dia, Samirna? Iya, karena ada benang sari dan serbuk sarinya. Oke, dah? Paham kira-kira sampai sini? Paham? Paham nggak? Paham. Silakan coba diisi evaluasinya. Masing-masing diisi ya. Boleh. Iya, itu namanya. Iya, bakal biji. Diskusi sama temannya. Diskusi sama teman sekelompoknya. Jangan lihat isi jawaban teman ya, Nak. Ini yang mana? Yang ini dasar bunga tuh yang Bu. Assalamualaikum, selamat siang Pevi. Selamat siang Bu. Baiklah, hari ini kita akan melakukan tindak lanjut dari kegiatan observasi kita yang sudah kita laksanakan hari Senin, Senin minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu. Jadi di sini tujuan kegiatan kita adalah untuk pengembangan ya, kedepannya seperti apa. Nah, saya di sini tidak akan memberikan saran ibu harus seperti ini atau harus seperti itu. Nah, ibu sendiri nanti yang akan mengembangkan diri ke depan seperti apa. Oke, mungkin kita mulai saja. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan berkaitan dengan pelaksanaan observasi kita kemarin, dan itu semoga nanti bisa membantu ibu ke depannya dalam pengembangan di dalam kelas. Mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana pendapat ibu setelah menyajikan pembelajaran kemarin di dalam kelas? Menurut saya pembelajaran kemarin cukup menyenangkan. Hanya saja mungkin karena materi itu dibawakan di jam kedua, mungkin ada sedikit yang harus dirubah dalam metode pembelajarannya. Anak-anak itu sepertinya dengan kelas yang besar, dengan usia mereka yang masih kelas 4 SD, kalau dibawakan pembelajaran IPAS dengan model yang seperti kemarin, di jam kedua setelah istirahat sepertinya tidak cocok. Mereka itu lebih senang kalau di jam kedua itu lebih senang seperti main game, lebih seru sepertinya mereka itu dilatih dengan motoriknya lebih berjalan, mereka lebih suka seperti itu. Sedangkan kemarin kan itu kita lebih banyak diskusi dengan praktek. Mereka itu tidak terlalu ini sepertinya,
mereka senang karena direfleksi kita senang. Cuman kalau menurut saya senangnya mereka itu nggak sesuai harapan saya yang seharusnya gitu. Karena biasanya kalau saya bawakan materi itu yang senangnya mereka tuh saya tahu. Level senangnya mereka tuh saya tahu. Ketika saya misalkan bawakan matematika, saya kasih game, mereka tuh senang riuh gitu. Semangat bahagia keluar. Kemarin kan kita diskusi, kita kasih memang kita praktekin ini loh bunga, ini loh mereka pegang, mereka tengok, mereka langsung lihat. Tapi level senang yang mereka rasakan kemarin nggak sesuai ekspektasi saya gitu. Menurut saya itu masih kurang senang sama mereka. Meskipun pembelajarannya sudah membekas bermakna sama mereka, tapi nggak sesuai sama ekspektasi senangnya dari saya gitu. Iya. Ya kayak yang kita ketahui dari pra-observasi kemarin, Ibu kan pengen yang Ibu ingin kembangkan di diri Ibu itu kan kemampuan dalam menguasai kelas, kemudian cara memati siswa itu agar aktif di pembelajaran gitu ya. Memang aktifnya aktif, mereka aktif. Sampai yang anak yang khusus pun di kelas itu aktif. Cuman ekspektasi yang saya maksudkan itu nggak sampai di situ. Iya, siap. Terus apakah proses pembelajaran yang Ibu laksanakan sudah sesuai Bu dengan yang Ibu rencanakan di pra-observasi kita kemarin? Kurang lebih sesuai, cuman kan tidak sampai sampai pembelajaran diferensiasi yang kita maksudkan. Kita maksudnya kemarin sampai langsung penyerbukan, cuman karena waktu kita juga tidak memaksakan, karena kan di kurikulum merdeka kan maunya itu bermakna, nggak harus anak itu lepas materi ini langsung ini tapi tidak membekaskan itu. Jadi kemarin saya cukupkan saja sampai jenis-jenis bunga saja, nggak sampai ke penyerbukan. Jadi di diferensiasinya tidak terlaksana ya Bu. Terus bisa nggak Ibu ceritakan nih hal-hal yang Ibu rasa memuaskan dalam pembelajaran kemarin? Kalau yang memuaskan itu dari sisi keaktifan siswa, mereka memang interest, seru nih lihat bunga, tapi memang itu, tapi nggak sesuai ekspektasi saya. Iya benar. Ekspektasi saya itu kan mereka tuh gimana gitu, tapi nggak. Saya suka mereka itu mau berbicara. Sudah ketika disuruh ke depan tuh setiap kelompok saya bu, nggak yang melempem kelompok mana yang mau melempem nggak gitu. Jadi semua mau gitu. Saya suka itu. Mereka mau bertanya, saya senang mereka bertanya, dan beberapa siswa memang sangat kelihatan kemampuan dia dalam menyerap, dalam nyerapnya tuh secara lisan. Meskipun dalam tulisan mungkin dia nggak terlalu bisa, tapi dalam lisan dia bisa. Kita tanya ini dia jawab, tanya ini dia jawab. Nah, cuman ada beberapa juga yang dia bisa secara lisan, ketika kita usul menulis nggak bisa. Jadi ada perubahan di situ. Iya. Kemudian bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran kemarin, atau tujuan pembelajaran kemarin tercapai tidak sih gitu dari yang Ibu rencanakan gitu? Kalau saya refleksi kembali kemarin di pertemuan berikutnya saya tanya kembali, mereka tahu. Jadi sekitar 90% kemungkinan mereka bisa. Karena ketika saya refleksi kembali, kemarin ingat nggak pelajaran kita kemarin? Oh ingat Bu. Nah, gimana ceritanya kalau bunga sempurna itu yang ada petiknya Bu, yang ada benang sarinya Bu, itu Bu, yang ada sari-sarinya itu. Berarti kan setidaknya mereka ingat. Nah ingat gitu. Oh ya berarti mereka bisa. Mereka mampu menyerapnya. Terus kira-kira Bu dari kegiatan pembelajaran kemarin tuh yang menjadi kesulitan siswa dalam belajar tuh Ibu lihat apa ya? Mungkin karena kita kelasnya besar, kelas rame, jumlah siswanya rame, jadi mereka itu kelas SD ya. Satu nanya, yang lain ikut nanya. Jadi kelompok yang satu nanya, Bu, ini berarti benang sarinya mana Bu? Misalnya juga sama. Sebelum dia lihat dulu gitu, mana ya benang sariku ya gitu. Belum lagi kadang-kadang diteliti karena kawan nanya dia ikut nanya juga. Yang sampai ikut nanya juga. Sabar ya, tunggu ya, satu kelompok ya. Kadang itu manajemen itu yang mereka kadang-kadang. Bu, saya gitu. Iya. Itu kesulitan siswa yang menjadi kesulitan Ibu itu dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Apa ya? Media sih ada. Cuma mungkin kurang banyak aja kemarin bunganya kali. Medianya kurang banyak. Jadi maunya itu kayaknya setiap anak itu pegang satu. Jadi ketika ibunya menjelaskan ini loh nak. Jadi mereka yang itu ya Bu. Yang mana punya saya ya Bu? Jadi pas satu orang. Iya. Oke. Terus yang menjadi kesulitan Ibu itu kira-kira ada alternatif nggak ya untuk Ibu mengatasi kesulitan itu? Sepertinya saya akan cari metode lain atau kita modifikasi yang sudah ada. Mungkin kalau dimodifikasi misalnya di tahun depan nih kita cari bunganya lebih banyak, siswa dapat, atau kita cari metodenya yang lebih menarik, entah mungkin siswanya yang langsung ke depan sesuatu atau gimana gitu. Pokoknya metodenya mungkin yang kita ganti atau kita modifikasi. Oke, kalau gitu sekarang kita sama-sama nih ya Bu ya, kita identifikasi nih hal-hal yang udah mantap nih yang kita lakukan kemarin, kemudian hal-hal yang perlu kita tingkatkan berdasarkan kegiatan yang udah kita laksanakan kemarin. Mungkin boleh kita buat catatan seperti itu ya Bu ya. Yang sudah bagus di catatan observasi kemarin itu sepertinya pertama penggunaan media sudah bagus ya berarti. Cuman kurang banyak aja mungkin ya. Iya. Penggunaan media tuh udah bagus ya Bu ya kemarin. Tapi catatan kita yang belum itu medianya kurang banyak gitu ya. Medianya kurang banyak gitu. Nah, kira-kira dari kegiatan observasi kita kemarin Bu di dalam kelas, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki ke depan? Lebih ke ini ya. Penguasaan kelas kayaknya. Karena siswa itu kalau kita kurang kuasai, kita kurang kuat di kelas, itu mereka tuh akan ini gitu, nggak apa ya bilangnya ya, kayak leha-leha apa sih gitu. Jadi
kalau peraturan kelas itu tetap di kesepakatan kelas itu dikuatkan, maka mereka nggak akan melanggar gitu. Kesepakatan kelas ya, kesepakatan. Kemarin kita sudah bilang kesepakatan kelasnya begini. Tapi kan tetap anak SD kan kadang satu bertanya yang lain tanya juga. Gitu kan. Nah itu di situ kadang yang mereka tuh belum semua terbiasa dengan kesepakatan kelas yang seperti itu. Jadi kalau kita bilang kalau bertanya angkat tangan ya bang, sudah. Tapi kalau bertanya satu-satu, nah itu belum. Jadi kalau misalkan nih kelompok A nanya, Bu serbuk sariku mana? Bu kamu juga yang mana ya Bu? Bu kami yang mana ya Bu? Ah gitu. Mereka belum biasa yang tunggu ya, sabar ngantri ya. Kawan ini sedang bertanya. Ah belum ke situ. Istilahnya berbicara bergantian. Nah, Mereka belum terbiasa. Tapi kalau bertanya mengangkat tangan sudah. Kalau mau tanya angkat tangan dulu ya bang. Udah. Kalau mau tanya angkat tangan dulu ya kak. Udah. Tapi kalau bergantian itu belum. Belum bisa sampai situ. Berarti ini dari siswanya Bu ya, yang perlu diperbaiki. Mungkin kita lebih menegaskan lagi seperti itu yang saya tangkap dari. Jadi dari kitanya yang harus tegas. Ya, kita lebih menegaskan lagi. Ayo bang kita lihat lagi nih kesepakatan kelas kita sebelumnya diulang lagi. Ya pembiasaan lah ya, Bu, ya. Pembiasaan. Oke, mungkin ada yang lain mungkin yang sudah bagus atau yang belum bagus kemarin itu yang ingin diperbaiki atau mungkin ingin dikembangkan ke depannya. Yang sudah bagus kan kita kembangkan lagi seperti itu. Kalau dari siswa banyak yang bisa dikembangkan. Karena siswa-siswa saya itu kayaknya sekarang mereka itu suka hal-hal baru. Jangankan pembelajaran baru, alat baru aja kita bawa staples dari kantor. Mereka lihat tuh, ini barang apa Bu? Jadi cara masuknya gimana Bu? Ya. Jadi mereka tuh tertarik sama hal baru. Jadi kalau misalkan kita kasih pembelajaran dengan metode baru, mereka tuh senang. Jadi kita bawain fokus, mereka tuh senang. Ini apa Bu? Belajarnya pakai ini ya. Diam. Kelasnya hening. Jadi kalau misalkan kita masih pakai yang ngomong, mereka tuh nggak itu. Sama mereka itu suka kayaknya dengan hal-hal yang berbau motorik. Jadi kalau diajak kegiatan, nah suka mereka tuh. Misalnya, bang kita nanam ya, suka. Karena kan kemarin ini ada pelajarannya nih, harusnya mereka nanam. Tuh suka yang kayak gitu. Bang kita buat pupuk ya bang, tuh tanaman kita boleh. Mereka tuh suka yang seperti itu. Mereka lebih suka yang hal-hal yang berbau praktek. Iya. Berarti sudah banyak yang bagus yang sudah kita laksanakan kemarin ya Bu ya. Dan dari catatan yang sudah Ibu sampaikan tadi ada beberapa yang saya catat di sini yang perlu kita perbaiki ternyata banyak juga ya Bu ya, banyak juga gitu. Apalagi ini kan kelas peralihan. Jadi kelas peralihan dari kelas rendah menuju kelas tinggi kan semester 1 ini memang biasanya secara psikologis anak kelas 4 tingkahnya akan lebih wow di semester 1. Nanti kalau dari di semester 2 dia lebih kalem. Jadi kelas 4 kalau semester 1 ini pasti akan menjadi bahan bincangan semua orang. Kelasnya memang secara psikologis seperti itu. Dari semua segi dari semua segi. Dari semua segi. Kelas sering berantem ya kelas itu. Kelas yang paling ribut ya kelas itu. Kayak gitu ya resiko kelas 4. Saya pun yakin ya dengan Ibu dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi, saya yakin Ibu mampu ya bisa mengendalikan kelas Ibu ke depannya. Nah, ini lagi nih PR-nya. Jadi kan kita ini udah evaluasi dari kegiatan observasi kita. Pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira dari diskusi kita hari ini nih, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan di pertemuan selanjutnya dengan anak-anak di dalam kelas? Saya lebih ke penegasan lagi tentang kesepakatan kelas yang utama karena kalau kesepakatan kelas lepas semua kendali kelas bebas. Jadi intinya di kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas sudah kuat, siswa tuh tahu sendiri. Kalau mau ngomong gini, salah, nggak boleh. Mau kaki angkat, nggak boleh. Mau ngomong rame-rame, nggak boleh. Ngantri dulu. Kesepakatan kelas yang utama. Baru kita terapkan ke metode pembelajarannya, model pembelajarannya. Paling kan sekarang diferensiasi kan. Jadi setiap anak beda-beda. Karena kelas saya juga punya siswa yang berkebutuhan khusus, jadi perlakuannya juga berbeda. Iya, saya nggak samakan tugas dia sama yang lain. Kan kita tahu kemampuan dia seperti apa. Jadi ada yang memang beberapa orang yang tugasnya memang lebih dulu dari teman yang lain karena dia bisa lebih dulu selesai, berarti saya harus siapkan tugas yang lain untuk dia untuk pengembangan diri dia. Sedangkan yang stuck di situ atau sama-sama temannya berarti sama teman yang lain. Ada juga teman-temannya itu yang hobinya itu lebih ke seni. Jadi saya lebih sering sekarang lihat tugas itu berdasarkan orangnya gitu. Jadi, bang kamu mampunya gambar, kamu berarti pakai gambar. Kamu sukanya nyanyi, berarti kamu pakai nyanyi, boleh gitu. Kamu misalkan mau dari tulisan, berarti kamu tulisan terserah. Oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi ini udah jelas ya Bu ya, pengembangannya ke depannya sudah jelas. Ibu akan memantapkan lagi kesepakatan kelas supaya yang lainnya nanti bisa mengikuti seperti itu ya Bu ya. Saya yakin nih Ibu bisa nih untuk ke depannya. Dan nanti mari sama-sama kita lihat, kita berevaluasi gimana ke depannya, apakah lebih baik atau seperti apa gitu ya Bu. Jadi terima kasih untuk diskusinya hari ini Bu. Semoga kita bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu, selamat siang. Selamat siang.